Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Zahra. Hari ini akan melakukan wawancara dalam memenuhi tugas kewarganegaraan. Tugas hari ini adalah mewawancarai tentang tema SDGs yang kami ambil terkait dengan waste management yang berkenaan tentang penggunaan kemasan. Baik, hari ini saya ditemani oleh narasumber saya. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akil Budiman, background sebagai karyawan swasta. Baik, Mas Akil. Untuk mungkin pertanyaan pertama tuh, seberapa sering sih Mas Akil sendiri untuk berbelanja, dan biasanya Mas Akil berbelanja online atau justru lebih suka ke store-nya langsung? Oke, untuk berapa kali belanja melalui online, ya mungkin berbeda-beda setiap bulan, tapi di antara 2 sampai 5 paket ya per bulannya. Biasanya belanja online atau ke store-nya langsung, Mas? Hybrid sih, nggak terlalu sering belanja online juga. Oke. Nah, seperti yang Mas sudah bilang, salah satu alternatif selain belanja offline itu belanja online gitu. Nah, Hmm, dari Mas sendiri itu seberapa sering sih Mas menerima paket belanja online yang dibungkus sama bubble wrap, Mas? eh, karena kebanyakan yang saya beli itu komponen elektrik itu yang emang nggak bisa kena benturan ketika pengiriman. Jadi ya cukup sering untuk di packaging menggunakan bubble wrap. Berarti secara efektivitas emang barang-barang yang Mas beli itu membutuhkan bubble wrap sebagai pelindungnya ya, betul? Betul, supaya melindungi paket tetap aman. Nah, ini pertanyaan singkat juga. Kalau setiap Mas Akil membeli barang atau produk online tuh berapa lapis sih Mas bubble wrap yang dipakai gitu, atau emang tergantung produknya aja? Tergantung resiko pengirimannya sih. Kalau misalkan saya belanja elektronik yang mahal, misal handphone di online, itu akan di package bubble wrap bubble wrap berlapis-lapis, bahkan juga kan order tambahan bubble wrap untuk menjaga paket tersebut tetap aman. Tapi ketika tidak melakukan pembelian tambahan bubble wrap, itu hanya satu lapis saja sih. Oke. Biasanya satu lapis. Oke, oke. Jelas sih, berarti dari pengalaman Mas sendiri itu justru malah beberapa kali sering tambahan atau add-ons bubble wrap ya. Berarti Ya, dari Mas sendiri terganggu nggak sih Mas sama limbah-limbah yang dihasilkan itu, walaupun memang secara fungsi memang melindungi produk yang Mas beli gitu? eh, kalau terganggu enggak, malah terbantu. Tapi yang saya tahu kandungan bubble wrap tuh berasal dari plastik yang bukan dari daur ulang ya. Jadi plastik murni, terus kemudian langsung dibikin bubble wrap, bukan berasal dari daur ulang. Oke. Kalau limbahnya sendiri, Mas peduli nggak sih Mas? Atau kayak ngerasa mungkin yang sebelumnya add-ons bubble wrap, tapi pernah nggak sih terbesit, aduh, yang kayak add-ons ini limbahnya akan susah di apa namanya, di daur ulang gitu. Peduli Mm. nggak Mas sama efek itu? Jujur selama ini saya belum terpikirkan tentang efek yang ditimbulkan dari penggunaan bubble wrap yang berlebihan gitu. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan selanjutnya tuh, Mm. dari Mas sendiri itu kan pasti nggak semua barang-barang elektronik kayak yang dibeli gitu, yang memang sebelumnya udah dijelaskan bahwasanya emang butuh bubble wrap yang lebih banyak sebagai sebagai fungsi untuk pelindung gitu. Tapi mungkin di beberapa barang lain pernah nggak sih Mas menemukan salah satu alternatif bubble wrap lain, kayak misalnya potongan kertas atau potongan kardus yang secara fungsi itu sama aja untuk melindungi produk. Pernah nggak Mas menemukan itu? Sejauh ini sih belum pernah ya, ketika saya melakukan pembelian online, untuk melindungi benturannya itu menggunakan material selain dari bubble wrap gitu. Sejauh ini Hmm, saya masih belum menemukan produk yang dikirimkan menggunakan pelindung
dari material selain bubble wrap. Tapi ya akan lebih menarik lagi sih, karena kan untuk menjaga sustainability lingkungan dan lain-lainnya. Betul sih. Secara fungsi memang sebenarnya setiap produk memiliki fungsi dan bentuk recovery atau keamanan produk itu masing-masing juga sih Mas ya. Jadi mungkin selama ini Mas membeli produk-produk yang memang membutuhkan ketahanan yang lebih sehingga emang bubble wrap menjadi pilihan dari si store itu. Nah, Hmm. pertanyaan selanjutnya. Nah, sebelum pertanyaannya saya boleh jelasin dulu ya. Jadi selain selain bubble wrap tuh Hmm. misalnya Mas membeli produk-produk yang nggak tahan bentuk, saya punya pengalaman membeli make up gitu. Nah, beberapa kali saya beli make up itu lumayan jarang untuk penggunaan bubble wrap karena mungkin bukan produk yang risk ya, memiliki resiko besar untuk rusak. Jadinya biasanya di wrap dengan kertas-kertas potong ataupun busa-busa yang emang lebih ramah lingkungan. Nah, menurut Mas sendiri tuh gimana sih Mas dengan keputusan kalau misalnya semua produk itu ya udah dikemas sama kemasan-kemasan alternatif selain bubble wrap. Kalau material alternatifnya itu berasal dari kertas daur ulang, let's say kardus daur ulang, itu akan sangat membantu lingkungan. Tapi kalau misalkan tambahan pelindungnya berasal dari busa atau semacam itu akan malah menurut saya akan semakin merusak lingkungan. Jadi kalau misalkan eh, dalam hal ini kita melakukan pembelian online shop, berarti kan yang harus kita perhatikan juga tentang supply chain dari material tersebut. Salah satunya packaging material. Nah, saya belum menemui banyak eh, yang material pelindung yang paling umum itu adalah menggunakan bubble wrap. Nah, itu menjadi opportunity dari penjual-penjual, seller-seller supaya mulai memperhatikan lingkungan sih. Karena kan bagaimanapun kita itu nggak bisa tahu gitu, kita akan membeli barang A itu akan menggunakan bubble wrap seberapa banyak menggunakan. Nah, selanjutnya untuk barang-barang tertentu packagingnya juga nggak mencantumkan, misal harus ada tambahan nih untuk material absorbernya berasal dari kertas kah, dari apalah itu sampai saat ini saya belum menjumpai gitu Mbak. Jadi ya mau nggak mau saya masih harus menggunakan bubble wrap untuk melindungi Oke, barang yang saya beli. oke, oke. Ini relate sama jawaban Mas barusan. Misal nih ada dua toko yang menjual produk yang sama tapi dengan packaging yang berbeda. Oh, Misal toko A itu menjual produk yang sama dengan toko B, tapi toko A ini oh, punya opsi pelindung kemasan yang lebih ramah lingkungan. Tapi kita nggak tahu nih secara fungsi dia sama atau enggak dengan toko B yang mempunyai kemasan bubble wrap. Dari Mas Akil oh. sendiri, kira-kira nih kepuasan sama pemilihan Mas Akil sendiri lebih condong ke toko A atau toko B? Oke, kita bahas dalam pembelian. Hal yang paling kita perhatikan adalah head to head dari price, dari segi harganya. Misal kedua harga dari toko A dan toko B itu harganya sama-sama, dan toko A bisa mendeliver dengan menggunakan kertas yang daur ulang yang ramah lingkungan dan toko B hanya menggunakan bubble wrap, saya pasti akan memilih toko A yang lebih enggak, maksud saya akan memilih toko A yang lebih ramah lingkungan gitu dengan menggunakan kemasan pelindung selain dari bubble wrap. Oke, berarti jawabannya ya tergantung fungsi ya Mas ya, tergantung fungsi, tergantung produk yang beli sama ya namanya kita pelanggan, kita pasti pengen produk yang sampai ke kita pasti dalam keadaan baik gitu. Mungkin dalam Betul. kepentingan waste manajemennya agak sedikit dipinggirkan gitu ya. Jadi pemilihan toko A atau toko B-nya ya tergantung produk yang dibeli juga betul ya. Betul. Oke, sekian Mas, mungkin itu aja wawancara kita. Terima kasih udah join. Terima kasih juga untuk viewers yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.